Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Kepada Ayahanda Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara, HWST MT IPM Asian Engineering. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Industri, Kandidat Dr. Hasbi Bakri. Yang saya hormati calon dekan FTUMI, Bapak Dr. Insinyur Lamatinulu, STMT IPM Asian Engineering, beserta seluruh dosen yang hadir. Perasaan saya tadi ada mengatakan jangan-jangan ini kabinetnya yang samping-sampingnya ya. Yang saya banggakan, Ketua BLM, BEM, Ketua HMJ, CFTI beserta seluruh pengurus. Teman-teman pengurus UKM, pengurus lembaga lintas fakultas yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang luar biasa, Ketua Panitia beserta seluruh panitia dan jajarannya. Luar biasa kalian. Jelang 35 tahun berdirinya FTI, 16 Juni 1987, Anda menghadirkan acara spektakuler malam ini. Memang baru 2 kali ada inaugurasi di FTI sepanjang berdirinya di FTI. 2014 dan 2022. Tapi antara 2014 sampai 2022 itu ada outbound yang juga sesungguhnya adalah prosesi pengukuhan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri. Dan itu juga tidak ada di fakultas yang lain. Jadi bentuknya saja yang berbeda. Dan itulah hebatnya FTI. Selalu membiayai mahasiswanya agar ketua BEM dan BLM memarahi fakultasnya. Dengar pidatonya tadi. Kita dimarahi setiap hari, tapi tidak apa-apa. Itu adalah bentuk otokritik buat kita semua. Kalau tidak mau dikritik, maka jangan jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin untuk disanjung. Ketua BEM saya kali ini adalah ketua BEM yang terhebat sepanjang sejarah FTI. Kenapa? Malam ini sebenarnya saya dengan sangat, apa istilahnya, saya tidak bisa hadir malam ini. Acara saya, kemarin saya ada di Kendari, tadi malam balik, hampir tidak balik karena cuaca buruk. Tadi pagi sebenarnya saya harus ke Pulau Jawa. Tapi ketua BEM ini selama seminggu ini me-WA saya perkembangan kegiatannya dan saya tidak pernah balas. Saya cuma balas dengan emotion menangis. Karena saya tahu bahwa malam ini saya tidak bisa hadir. Tapi tadi malam ketua BEM datang ke rumah saya kurang lebih jam 10 malam. Ketika saya baru tiba dari Kendari dan meminta saya untuk hadir malam ini dengan penuh pengharapan. Saya bilang yang diundang hadir malam ini mestinya adalah calon-calon dekan yang akan menggantikan saya supaya ada kesinambungan. Saya tidak penting lagi, saya tidak perlu lagi hadir karena jangan sampai acara malam ini dianggap lagi sesuatu hal yang berorientasi macam-macam. Tapi ketua BEM tidak mau pulang ke rumah saya, tapi saya bilang besok saya pastikan apa saya hadir atau tidak. Tadi pagi, siang, sore saya di WA oleh ketua BEM, saya juga tidak pernah balas. Mohon maaf ketua BEM, saya memang sengaja tidak balas karena sesungguhnya saya memang tidak mau hadir malam ini. Tapi ya kita ditakdirkan untuk bertemu malam ini dan mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekaligus menjawab bahwa pimpinan universitas dan fakultas tidak pernah melarang mahasiswanya berkreativitas. Tidak pernah melarang mahasiswanya berinovasi. Bahwa anggaran terbatas,
itu tergantung dari kreativitas kalian. Makanya saya bilang dari awal, ketua BEM kali ini adalah ketua BEM terbaik sepanjang sejarah FTI. Karena sangat gigih. Ya, luar biasa. Kita hanya di fakultas dan universitas fungsinya adalah supporting. Saya melanjutkan pidatonya WD3. Model pendidikan ke depan tidak lagi sama dengan seperti saya waktu kuliah. Tidak lagi sama dengan Pak Lamantinulu waktu kuliah. Dulu konten belajar, mahasiswa kita belajar, konten ajar itu kita harapkan dari dosen, dari guru, atau dari senior. Zaman sekarang, apalagi zaman ke depan, konten belajar milik mahasiswa. Semua ada di YouTube, semua ada di internet. Terus apa fungsi kita sebagai dosen ke depan? Apa fungsi kita sebagai senior ke depan? Ajari anak-anak kita, ajari adik-adik kita suri toladan. Adab, etika. Itu yang penting. Yang masalah, kondisi sekarang itu yang langka. Ini penting perubahan paradigma sivitas akademika ke depan. Yang kedua, jangan terlena dengan kondisi sekarang. Setiap pemimpin ada zamannya, setiap zaman ada pemimpinnya. Jangan pernah membandingkan zaman saya 2014 sampai 2022 dengan zaman 2022 selanjutnya. Karena masing-masing berbeda. Anak-anakku harus beradaptasi dengan situasi itu. Jangan terlena. Kita akui, FTI sampai detik ini, kalau bicara kuantitas jumlah student body, kuantitas jumlah mahasiswa baru, tahun 2021 ini nomor 2 di UMI. Setelah Fakultas Hukum, FTI. Itu pun dengan Fakultas Hukum, kalau tidak salah, hanya beda 56 mahasiswa baru. Tapi jangan terlena, terutama kepada saudara-saudara saya calon dekan. Siapapun yang akan ditakdirkan menjadi dekan tanggal 9 April 2022, jangan terlena. Karena fakultas lain terus melakukan inovasi. Fakultas lain terus melakukan perubahan-perubahan. Universitas, perguruan tinggi lain juga melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Pesan saya, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas dan kemampuan kita pada dunia media sosial, tolong ditingkatkan ke depan. Karena itu adalah perannya sangat luar biasa ke depan. Untuk kita tetap bertahan, kita tetap eksis di era digital seperti sekarang ini. Kita sudah punya perangkat-perangkat, tetapi itu masih harus ditingkatkan ke depan. Anak-anakku juga begitu. Anak-anakku mahasiswa ke depan, kelemahan terbesarmu, kelemahan generasi new mind adalah soal waktu. Kalian susah sekali tepat waktu. Padahal kalian sering baca waktu adalah uang. Saya jam 7, sebelum jam 7 sudah di sini. Pak Lamantinulu bahkan sebelum jam 7 sudah di sini. Tapi belum ada orang, masih kurang orang. Saya mengisi waktu dengan janjian orang di lantai 1. Ini soal waktu. Yang kedua, kelemahan kalian adalah asik bermain dengan dirimu sendiri. Saking asiknya kalian bermain dengan diri sendiri, kadang-kadang mengabaikan lingkungan sekitarmu atau lingkungan yang lebih besar. Hati-hati anak-anakku sekalian. Sama seperti yang disampaikan WD3. Apapun yang kau lakukan hari ini, sama halnya kau mengukir masa depanmu 20-30 tahun yang akan datang. Sekali lagi, apapun yang kau lakukan hari ini,
sama halnya mengukir masa depanmu 20-30 tahun yang akan datang. Ini penting kalian untuk cermati, analisis, lakukan perenungan-perenungan dalam hal melakukan aktivitas keseharian kalian. Anak-anakku sekalian, saya secara pribadi tidak lama lagi harus berhenti menjadi dekan. Satu, pesan saya juga buat saudara-saudaraku yang diamanahkan menjadi pemimpin FTI ke depan. Salah satu kunci kesuksesan dalam mengarungi aktivitas kepemimpinan saya di FTI adalah wakil dekan 3. Karena wakil dekan 3 itu adalah dinamisator, stabilisator di fakultas. Kalau kegiatan kemahasiswaan, kegiatan lembaga mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan dinamis, maka insya Allah aktivitas akademik, aktivitas lainnya akan berjalan lancar. Kalau kegiatan lembaga mahasiswa atau kegiatan kemahasiswaan kehilangan kreativitas, kehilangan inovasi di fakultas, maka yakinlah bahwa kegiatan akademik dan kegiatan lainnya agak berat untuk kita jalankan. Jadi dipertimbangkan sebaik mungkin sosok untuk menjadi dinamisator dan katalisator di Fakultas Teknologi Industri. Itu penting. Apalagi kita adalah universitas swasta yang ketergantungan kita, benar yang disampaikan Ketua BEM dan BLM, ketergantungan kita di mahasiswa. Penting membangkitkan semangat, kreativitas, dan inovasi mahasiswa kita. Karena kalau itu yang padam, maka tunggu, grafiknya akan pasti menurun. Kasih ruang sebesar-besarnya kepada pengurus lembaga dan mahasiswa kita untuk berbuat. Mereka sudah dewasa, mereka tahu apa yang terbaik, apa yang tidak baik yang harus dia lakukan. Berilah kepercayaan kepada mereka karena mereka adalah pemilik masa depan. Kita hanya supporting yang menghantar mereka untuk meraih masa depannya. Olehnya itu, anak-anakku sekalian, izinkan saya membacakan puisi. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, dan mungkin ini adalah acara lembaga mahasiswa yang terakhir yang saya ikuti. Ya, sekali lagi saya mohon maaf dan Ketua BEM karena beberapa bulan semua urusan ini saya serahkan ke WD3. Ya, dan saya jujur saya tidak mau hadir, tapi rasa hormat saya kepada Ketua BEM, saya batalkan tiket saya dan insya Allah besok pagi baru berangkat. Penghargaan saya juga ke ke wakil dekan 3 Pak Asbi. Sesungguhnya Pak Asbi tidak berada dalam ruangan ini. Karena sebelum acara ini berlangsung, keluarganya di Sopeng meninggal. Dan saya bilang Pak Asbi, setelah saya pidato baru tinggalkan ruangan untuk langsung menuju ke Sopeng untuk melayat. Terakhir, saya ingin membacakan puisi untuk terkhusus kepada anak-anakku yang 2021.